stadion Gelora Pemulungan dan setelah ini dipakai sebagai pengisian Madura United jalan piring parameter pialamnya juga itu kita perbaiki. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Herlina Safitri Saleh di Hikmah TV. Semua pasti ada hikmahnya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas banyak terkait dengan renovasi Stadion Gelora Ratu Pemulingan Pamekasan. Dan kenapa sampai sejauh ini Gelora Ratu Pemulingan Pamekasan harus direnovasi? Apa sebenarnya alasan yang menjadi alasan kuat untuk renovasi tersebut? Dan sudah hadir di tengah-tengah kita, ada 3 narasumber yang akan menjawab pertanyaan kita di sini. Tentunya kita sapa terlebih dahulu dari Bapak Wijayanto. Selamat malam Bapak. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, beliau selaku tenaga ahli dari manajemen konstruksi dari Stadion Gelora Ratu Pemulingan Pamekasan. Kemudian juga sudah hadir di tengah-tengah kita, yakni Bapak Nipo Kurnia. Selamat malam Bapak. Sehat Bapak? Alhamdulillah, beliau selaku Site Operational Manager dari PT Waskita Karya. Kemudian juga yang akan membahas banyak dan menjawab pertanyaan para pemirsa di sana, sudah hadir di tengah kita Kepala Disporapar Pamekasan, yakni Bapak Kusairi SEMM. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik pemirsa, sudah sangat penasaran kenapa sebenarnya Stadion Ratu Gelora Pemulingan itu harus direnovasi. Kemudian juga berapa anggaran yang diperlukan untuk renovasi tersebut. Kita akan beralih terlebih dahulu ke Pak Kusairi. Ya, boleh mungkin sebelum saya mengajukan pertanyaan, Bapak diceritakan terlebih dahulu apa alasan kuat sehingga Stadion Ratu Pemulingan Pamekasan itu harus direnovasi. Terima kasih, sangat bagus ini pertanyaannya. Pertama, kenapa stadion itu harus direnovasi? Nah, kita harus geser ke belakang dulu bahwa dalam pelaksanaan Liga 1-2 terjadi peristiwa yang kita dengan yang banyak menimbulkan korban, yaitu pada saat tahun 2022 kemarin terjadi peristiwa kanjuruhan. Karena itu ya telah disidik semua bahwa kita itu harus mengikuti perintah. Ternyata di mana instruksi presiden untuk menilai semua stadion yang dipakai. Insya Allah kalau tidak ada 65 stadion yang dipakai yang memang masih memungkinkan untuk menyelenggarakan itu. Akhirnya termasuk kita stadion Gelora Ratu Pemulingan yang saat ini dipakai sebagai home base-nya Madura United, termasuk di Bangkalan yang dapat terjadi. Itu turunlah dari PSSI, kemudian dari dari Kapolri, terus dari Polda, kemudian dari pihak-pihak lain dari DPR, sehingga ternyata kita dipilih bahwa dalam hal penyelenggaraan itu harus mempunyai standar yang boleh menjadi standar, yaitu yang kedua harus ada pagar. Kita sama-sama tahu bahwa di Stadion Ratu Pemulingan tidak ada pagar atau tidak ada parameter luar. Dan harus ada beberapa hal juga yang harus terpenuhi yang untuk menjadi standar itu kan menjadi standar yang memadai, minimal ya standar nasional atau bahkan standar FIFA ini seperti ini. Kira-kira selesai gitu alasan pertama. Oke, pemirsa, tadi memang sebenarnya renovasi dari Stadion Ratu Pemulingan Pamekasan ini juga memiliki alasan kuat karena tragedi ya Pak ya. Tragedi yang tidak diinginkan kita semua, yakni Kanjuruhan kemarin di tahun 2022. Dan boleh kita tahu Pak, berapa sebenarnya anggaran yang dibutuhkan untuk renovasi Stadion Ratu Pemulingan? Dari setelah tim turun, tim teknis turun atau perencana turun, kami memang ada rekomendasi turun. Nah, dari tim, kemudian dari tim itu ada pertama ya pagar itu.
kemudian senam pagar keliling, kemudian juga masuk ke di staf stadion itu harus ada jalan lingkar. Jalan lingkar yang bisa dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar, yaitu pertama pemadam kebakaran, terus kemudian juga ambulan. Jadi itu yang kita harus bisa di sana. Kemudian juga ada jalan evakuasi, karena setelah kita teliti di Pamekasan kan tidak ada, nah, kita harus ada itu yang menjadi prasarat. Kemudian berikutnya ada beberapa hal kita masuk di luar, ada jalan lingkar, ada kemudian ada ada pagar, kemudian masuk ke area stadion. Makanya itu stadion mulai dari bawah itu mulai pintu masuk, kemudian atau ruang dadati, kemudian juga musola, toilet dan sebagainya, itu sudah kami rencanakan bersama-sama bahwa ini harus diganti, termasuk kursi itu nanti akan diganti. Sekarang kan yang ada kursinya tinggal itu hanya di tribun VVIP dan VIP, yang penonton ekonomi tidak. Nah itu akan diberikan kursi semua. Jadi sehingga setelah itu dari kapasitas itu otomatis turun ya. Dari yang kemarin sekitar 15 sampai 5.000 nanti kita jadi itu. Kemudian juga rumput lapangan juga diganti. Kemudian lampu sorot rumput lapangan itu juga diganti. Dan insya Allah juga ya yang rencana nanti bahwa itu yang sekarang 55 meter akan turun menjadi sekitar 30 atau 35. Itu teknis kami, karena penyahayaan itu harus standar itu di semuanya minimal 16.000. Ya betul. Nah menurut kita ini setelah diuji ternyata kita masih sulit. Nah ini kemauan yang kita bisa terima. Mengenai pertanyaan anggaran tadi, dulu itu mengajukan dan sekitar 86, namun itu karena kami juga tidak tahu, karena ini di tender 3 stadion Sidoarjo, Gresik, nilai kontraknya 296 miliar seperti. Jadi kita ada berapa itu nggak tahu, karena masih ada kalau yang namanya layoff. Jadi karena memang masih bisa tidak diperbaiki atau masih standar ya tidak, nanti bisa kita lihat. Seperti itu kira-kira, Bang. Jadi memang pemirsa untuk anggaran totalnya ini masih belum ditemukan pastinya berapa. Namun kita masih melihat sampai sejauh ini apa saja hal yang perlu direnovasi dan perlu diubah begitu ya Pak ya. Oke, kemudian Pak, kalau boleh tahu proses pengajuan untuk renovasi Stadion Ratu Pamulingan ini itu membutuhkan berapa lama waktu? Ini alhamdulillah ada lama juga. Kami ketargetkan juga. Sebenarnya kejadian itu kita sering dituruni apa yang tentunya yang berkaitan dengan penyelenggaraan. Jadi itu datang di awal, insya Allah setelah peristiwa itu di akhir ini Februari 22 itu sudah mulai turun. Setelah Indonesia berani datang semua kita lihat, kan dilihat bagaimana, terus tentunya rekomendasi baik dari segi keamanan penonton, keamanan pemain itu jelas sudah terukur. Jadi setelah itu turun baru dapat kepastian bahwa kita itu ternyata terpilih, karena juga kita di MBU. Jadi saya terima kasih ke MBU. Yang kedua ya otomatis pemerintah daerah, mulai dari Bupati Haji Badrut Tama, terus sekarang PJ Bupati juga ikut aktif mendorong bagaimana stadion ini bisa mendapat rehabilitasi itu. Kan seperti itu. Dan mudah-mudahan ini berjalan baik sehingga fungsi stadion tidak hanya sebagai untuk pertandingan bola, tapi dapat menjadikan juga untuk mengangkat ekonomi baru, sehingga kita bisa tetap kumpul. Jadi cita-cita nanti kita bersama ini bisa stadion itu menjadi spot tourism juga. Jadi untuk kunjungan wisata bahwa kita ini menjadi stadion kebanggaan lokal, diri khusus menurutnya bahwa kita sekitar Kabupaten Ekit
mempunyai stadion yang harus standar dan nasional. Oke. Jadi pemirsa ini sangat luar biasa ya kalau kita melihat dari penyampaian dari Pak Kadis bahwasanya Stadion Gelora Ratu Pemulingan Pamekasan itu tidak hanya akan berfungsi untuk bermain sepak bola saja, tapi beliau juga menyampaikan bahwasanya ini harapan besar untuk para pelaku ekonomi agar bisa juga mengembangkan ekonominya di stadion tersebut. Dan pastinya pemirsa ini sudah menjadi awal mula atau cikal bakal bagi para UMKM khususnya ya Pak ya, untuk terus melaksanakan kegiatannya bisa dilakukan di Stadion Ratu Pemulingan nanti. Kemudian Pak, kalau tadi bercerita terkait prosesnya, yang perlu saya ketahui mungkin itu terkait dengan berapa lama. Kalau tadi Bapak menyampaikan sejak 2022, hingga sejauh ini 2022 proses perencanaan hingga sampai saat ini 2024. Apakah itu waktu yang cukup untuk pengajuan dan sudah selesai hingga nanti? Nah begini Pak, setelah kita mulai tahun 2022 akhir, kemudian ini jalan rencanaan tentunya dari kementerian, dari PUPR itu, kemudian dari Jawa Timur turun juga. Akhirnya saya pada tanggal 29 Desember 2023 itu saya telah mendapatkan pekerjaan itu, sehingga pada tanggal 29 Desember tahun 2023 itu saya menyerahkan mewakili pemerintah daerah untuk kementerian. Nah dari itu, mulai tanggal itu kemudian turun nanti bisa ditanyakan ke teman-teman, baik yang dari FK, kemudian itu dari perwakilan PT Waskita. Baik, kemudian Pak, kalau boleh tahu sampai sejauh ini dari 2022 akhir hingga 2024 bisa dilakukan ini sudah masuk ke pertengahan ya Kak ya. Apakah ada kendala dalam pengajuan, dalam tahap-tahap yang sudah dilaksanakan oleh Bapak sendiri? Alhamdulillah semenjak itu tidak ada kendala ya. Teman-teman ini saya akan terbaiknya bahkan di tanggal 29 Desember saya di Hotel Lampung ini di itu, kemudian beberapa minggu kemudian turunlah dari tim. Nah, kemudian nanti dijadikan sosialisasi di tanggal 4. Jadi ya doanya saja bahwa sampai saat ini dari pelaksana dan DK tidak pernah ada ya kalau memang ada kendala ya disampaikan kepada kita, tapi ternyata ya hampir sampai saat ini belum ada kendala. Jadi semoga aja ini tidak ada kendalanya sampai sejauh ini, semoga seterusnya tidak akan ada. Ya makanya saya mohon ya dari masyarakat umumnya dan juga khusus pencinta sesuatu. Jadi harus kita mendukung dari teman-teman dari pemerintah pusat termasuk dari PT Waskita itu. Mari kita sebagai pencinta ya sepak bola dan masyarakat Kabupaten Pamekasan ya, ini karena kita akan mendapat apalagi ini bulan Ramadan. Jadi kita di bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita dengan bulan yang penuh mau viral, penuh pengakuan. Jadi kita bisa mendoakan dari semuanya ini bisa berjalan lancar, dan mudah-mudahan nanti yang namanya lancar hasilnya ya seperti kita harapkan bersama. Jadi penjagaan itu kalau saya tidak salah bahwa itu akan dikerjakan selama 8 bulan. Jadi seperti itu 8 bulan akan nanti di kontraknya kita harus selesai. Oke, jadi memang pemirsa ini untuk pengerjaannya itu akan dilaksanakan selama 8 bulanan gitu ya Pak. Itu dirasa cukup untuk pengerjaan renovasi dari Stadion Gelora Ratu Pemulingan Pamekasan. Nah, kita terima kasih Bapak, nanti kita akan sambung lagi. Kita beralih ke bagian dari PT Waskita Karya, yakni Pak Niko Kurnia. Boleh diceritakan terlebih dahulu Pak, bagaimana sebenarnya renovasi sampai sejauh ini tahapannya? Nah, saya koreksi dulu Pak. Tadi penyedia jasa atau kontraktor pelaksana Waskita Karya VPKSU. Jadi kita 2 BUMN KSU yang ditunjuk dipercaya untuk melaksanakan penyelesaian daripada paket renovasi Stadion Ratu Pemulingan Pamekasan. Nah, kita terima kontrak, tekan kontrak itu tanggal 28 Desember 2023
2023, durasi 240 hari kalender, masa sampai 360 hari, yang akan berakhir kontrak kita itu di 23 Agustus 2024 tahun ini. Ya, sejauh ini kita sudah melaksanakan pekerjaan-pekerjaan persiapan di awal, yang memang kita identifikasi. Memang di awal-awal kita banyak persiapan dulu, karena memang tim besar-besarnya kita akan prediksi sampai lebaran kayak kursi stadion besar dulu, beberapa pompa besar dulu. Jadi saya informasikan bahwasanya lingkup perbaikan daripada pekerjaan kita ini adalah satu di lingkup struktur ya. Kita ada perbaikan struktur, kebocoran stadion, yang mana itu memang menjadi rekomendasi dari para perencana, khususnya di tribun ekonomi kita existing banyak terjadi kebocoran. Jadi sekarang selama dalam tahap kita perbaiki, kemudian juga kita di gapura depan kita punya gapura yang baru. Kalau nanti main ke lapangan itu sudah konstruksi strukturnya sudah berjalan. Kemudian nanti di powerhouse existingnya kita kan kalau di dalam itu ada kerusakan, itu juga akan kita perbaiki. Plus nanti kita bangun baru untuk rumah pompa yang selama ini belum ada. Juga nanti di stadion itu kita punya jalan keliling lebar 6 meter aspal lengkap dengan salurannya. Juga ada parkiran baru nanti di ujung barat dan timurnya stadion, ada parkiran baru. Nah itu untuk lingkup strukturnya. Nanti arsiteknya di dalam kita ada beberapa perbaikan atau penggantian keran kamar mandi, penambahan fasilitas saniter dan urinirnya, lampu-lampu kita ganti, AC tata udara tata suara juga kita ganti. Terus bangku tribut tadi yang disampaikan Pak Gadis, bahwasanya dulu kan kapasitas stadion di 13.500 itu kan posisinya orang berdiri itu besar-besarnya. Nah sesuai dengan arahan FIFA semuanya harus tertib duduk. Jadi nanti akan semua tribun 7 sektor di ekonomi itu punya bangku monoblok. Jadi penonton tidak akan sebanyak itu kapasitasnya, mungkin berkurang menjadi 6.455. Kemudian kurang banyak memang, tapi kita sudah memenuhi daripada kriteria standar keselamatan dari FIFA. Itu yang lingkup arsiteknya. Di lingkup mechanical plumbingnya kita banyak gantian di fasilitas hidran sistem pemadam kebakarannya terbaru kita nanti. Kemudian kita juga lengkapin stadion nanti dengan sumur bor kita ada lingkup pekerjaan di sana. Dan saat ini progres kita memang baru di 7,8 Pak ya. 7,863%. 8% ya. Memang seperti saya bilang tadi Mbak, di awal memang begitu. Karena item-item bobot besarnya itu nanti ada di kursi, keramik, pelabuhan itu memang akan kita laksanakan setelah lebaran nanti. Jadi melihat sisa waktu yang 5 bulan ini, kita dengan tim MK masih optimis kita dapat selesaikan ini tepat waktu. Insya Allah tepat waktu. Ya, oke. Pemirsa, ini ada pembahasan yang sangat menarik dari penyampaian Pak Dipo tadi terkait dengan kapasitas penonton yang berkurang nantinya, sekalipun ini fasilitasnya sudah memenuhi, istilahnya ini sudah memenuhi syarat gitu ya Pak ya, namun kapasitas penonton itu akan berkurang. Nah, kalau boleh tahu Pak, apakah pengurangan dari kapasitas penonton untuk memenuhi fasilitas yang mengikuti standar yang ada, apakah itu tidak akan berpengaruh kepada para pecinta sepak bola? Sudah salah ada Pak Adis di sini tuh. Karena memang ini sangat dikeluh kesahkan pastinya oleh para pecinta sepak bola. Bahkan kemarin saja Stadion Ratu Pampolingan ketika ada pertandingan itu selalu full tribunnya, dan biasanya selalu full. Kalau misal lawannya memang ini luar biasa gitu. Nah, apalagi sekarang ini sudah masuk tahap renovasi, berharapnya masyarakat adalah untuk fasilitas yang lebih baik dari kapasitas, dan ini malah berkurang gitu. Nah, apakah ini tidak akan memberikan dampak negatif untuk para pecinta sepak bola Pak, kalau boleh tahu? Ini tanggapan dulu lah dari bapak-bapak di sini. Ya itu sudah resiko karena setelah menjelaskan bahwa FIFA itu mempunyai indikator sendiri atau standar sendiri. Jadi tadi dijelaskan meskipun kapasitas 13.000 hampir separuh yang kita akan berusaha atau pengurangan. Tapi nanti juga ya mudah-mudahan tidak seperti terusnya juga penonton juga.
itu suatu risiko. Memang kapasitas saya itu dari stadionnya kan hanya ada beberapa ya, tidak ada apa namanya, karena luas sangat susah, luas akhirnya nolong dari Jawa kan memang sudah luas, tadanya itu agak besar, jadi ya mesti kalau sudah pertama dulu ada kursi, kemudian sudah ada kursi, otomatis sudah ada pengurangan, otomatis ada pengurangan. Nah, tadi kemarin itu kan berdiri ya, dari belakang ada di badan itu tidak boleh. Di belakang atas sendiri itu sebenarnya jalur evakuasi, makanya ada bukan tempat kursi. Nah itu kan bisa ditempati sehingga kemarin dengan sesi tempat ini yang menjadi juga ada bahkan kadang-kadang di tempat papan skor juga dinaiki. Kemudian yang dari pinggir itu bahkan naik dari belakang. Dan ini tidak akan terjadi lagi. Makanya ini standar keamanan yang kita berikan. Dan keamanan bagi tentunya bagi pemain di atas spesial. Jadi seperti mudah-mudahan ini juga tidak mengurangi, tidak mengurangi minat. Dan kemarin itu ada 7.000. Mudah-mudahan kita kekurangan seperti itu. Kita mudah-mudahan ya terus memenuhi 6.500 tentunya nanti ini bisa manajemen dari MU untuk kita bisa menanggapi bagaimana mengenai pendapatan dan sebagainya tadi Madura United ya. Toh ini juga bersama Madura United juga nanti kemarin ini. Kolaborasi. Ya, jadi ini ya berterima kasih kepada masyarakat Kabupaten Makassar, kepada pemerintah Kabupaten Makassar, juga kepada NI yang tidak memakai kita, sehingga seandainya AMM tidak memakai, ya tidak ada ketentuan seperti ini karena kita ada dulu sehingga kita mendapatkan rehab itu. Seperti itu Mbak ya. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang merugikan. Nah, kita ini dari awal pertimbangan. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan betul apa yang diberikan oleh pemerintah pusat. Betul, harusnya begitu saya maksudkan. Jadi memang pemirsa tadi Pak Kus dan Pak Dipo juga menyampaikan pengurangan kapasitas tersebut itu juga pastinya untuk keselamatan ini dan kemudian juga standar yang memang ditetapkan oleh FIFA begitu ya Pak ya. Jadi memang itu kalaupun memang ada yang komplain begitu, Pak Kus dan Pak Dipo ini sudah punya alasannya begitu kan. Nah kemudian juga banyak Pak keluhan dari masyarakat ketika neribun kemarin sebelum direnovasi. Mungkin ini bisa dijawab juga oleh Pak Dipo dan Pak Kus bahkan Pak Wijayanto nanti ya, terkait dengan ketika neribun itu biasanya setelah hujan, saat hujan misal sekarang hujan kemudian gantinya neribun itu genangan air masih ada. Nah apakah itu juga masuk sebagai renovasi atau tidak? Masuk Pak. Jadi ini genangan air di tribun. Iya. Betul baik. Jadi memang saat ini sebelum kita persiapan memasang bangku nantinya dilakukan sekarang di lapangan itu perbaikan dan kalau Mbak lagi main-main ke sana itu sudah melakukan pekerjaan perbaikan bangku tribun. Jadi yang kemarin itu yang water ponding atau air meropos itu sudah itu nanti kan kita sekarang sedang kita proses bawa dulu, nanti kita spray rapi. Nah nantinya setelah rapi mau kita waterproofing. Semua bangku harapannya tidak bocor lagi dan tidak ada waterproofing lagi. Kemudian nanti setelah waterproofing selesai, waterproofingnya selesai, kita pasang bangku. Nanti semua bidang-bidang itu akan cat ulang biar bersih. Saat ini juga itu rangka atap existing kita. Kalau Mbak main ke sana nanti itu juga sudah warna merah menyala, persis seperti warna jilbab. Iya. Jadi memang merah menyala begitu ya Pak, itu simbol keberanian dari apa? Begitu ya. Jadi memang pemirsa itu sudah masuk ke bagian dari renovasi ya Pak ya. Jadi tidak perlu dikeluhkan lagi oleh para pecinta sepak bola, khususnya warga Pamekasan sendiri yang kemarin mungkin mengeluh, tuh banjir ini malah becek nanti ada semacamnya. Dari sisi yang masuk dari tribun ekonomi kan selama ini kan tuh jalan nggak ada tuh masuk dari lorong. Nanti ada jalan aspal baru sekitar 6 meter dengan salurannya di kiri kanan nanti. Jadi bisa diakses juga dengan kendaraan nanti. Kalau selama ini kan nggak bisa. Masih kalaupun mau jalan itu di Selasar atau itu nanti udah bisa. Jadi lebih leluasa lah sekitar stadion nanti. Juga seperti yang tadi Pak Gadis ceritakan, kita akan ada pagar perimeter baru di sisi belakang stadion itu full keliling sampai depan.
dikunci nanti dengan gapura kita yang baru di depan dan gerbangnya. Apa itu Pak? Logo Madura United. Dan ke Pamekasan Iya, sebagai support system ya Pak. Oke. Jadi memang ini pengerjaan renovasi ini juga tidak hanya bagian dari Pak Kus saja, tapi juga ada support yang ada Pak Kus tadi, ada Pemkab dan semacamnya. Nah kemudian Pak, sampai sejauh ini apakah anggaran dari pusat sudah digelontorkan atau tidak? Dapat. Sudah saya sesuaikan kita dengan perjanjian kontrak sesuai termin, uang muka sudah. Oke, kalau boleh tahu Pak, berapa yang sudah digelontorkan dari pusat? Uang muka kita dapat 18%. Termin belum, masih proses. Oke, berarti masih sementara masuk uang muka saja Pak ya? Oke. Nah, kemudian juga pengerjaannya tadi diselesaikan 8 bulan Pak ya, dan ini sudah tersisa 5 bulan. Nah, bagaimana dengan tanggapan Bapak? Apakah kalau tadi Bapak menyampaikan akan optimis dan positif ini akan selesai gitu kan? Apakah ini memang sampai sejauh ini dengan berapa proses? 7,863%. Realisasinya itu dari rencana, untuk realisasinya 7,865, jadi masih depresiasinya plus 0,002% ya. Karena tahap pekerjaan di awal ini kan masih tahap persiapan dan pembobokan aja. Memang itu akan cukup ya Pak ya? Sangat yakin ya. Sangat yakin, oke. Berarti memang pengerjaan 8 bulan itu dirasa sangat cukup dan cukup yakin dari Pak Dipo maupun Pak Wijayanto untuk pengerjaan dari renovasi Stadion Ratu Pamulingan ini. Baik, terima kasih Pak Nato. Nanti kita sambung lagi, kita beralih ke Pak Wijayanto. Pak Wijayanto, gimana terkait dengan renovasi ini? Boleh diceritakan terlebih dahulu kenapa stadion ini harus penuhi yang sudah ditetapkan oleh FIFA? Terima kasih Mbak. Saya mewakili dari manajemen konstruksi. Kita juga KSO Pak ya. Jadi dari PT Kanta Karya Utama, terus rancang semesta ini ya RSN, Rancang Semesta Nusantara, dan Pola Teknik, di mana ketiga PT tersebut merupakan KSO MK, manajemen konstruksi. Jadi kenapa Ratu Pamulingan ini masuk dalam pelaksanaan di paket 3 paket stadion ini ya, jadi 1 paket. Jadi itu semua sudah dari seleksi, ada tim khusus yang dari seleksi. Jadi 3 paket ini termasuk Stadion Ratu Pamulingan, Gelora Delta Sidoarjo, dan Gelora Joko Samudro Gresik. Dan tentunya saya juga bangga, meskipun saya bukan putra daerah, saya juga bangga bisa mewujudkan Stadion Ratu Pamulingan ini menjadi standar FIFA. Dan saya tambahi dari keterangan dari Pak Kadis, baik dari Pak Kadis maupun dari Pak Dipo selaku Set Operational Manager Waskita PP KSO. Jadi di mana saya berbicara dari sisi arsiteknya aja, karena di dalam Stadion Ratu Pamulingan ini harus benar-benar standar FIFA, terutama satu di ruangan broadcasting. Broadcast itu sangat penting. Nah, broadcast nanti di situ juga ada ruangan VAR yang seperti kemarin di Piala Dunia U17 dan selalu orang pakai kode kota, nah itu VAR itu juga ada. Di samping itu nanti juga ini yang belum ada menjadi ada. Yang ketiga itu ruang VOC. Ruang VOC itu venue of operation, di mana nanti di situ pada saat nanti di sini ketika ada pertandingan internasional, jadi semua sistem pengamanan ini di VOC. Dan satu lagi tentunya ruang infotainment. Jadi untuk ruangan yang saya sebut nomor 1 tadi, ruang broadcast sama ruang VAR, itu letaknya di lantai 1. Nah, sedangkan yang ruangan VOC dan infotainment tentunya di lantai atas. Nah, dan di situ juga nanti ada main kamera, main kameranya. Jadi main kamera itu posisi yang sekarang kita memanfaatkan yang ada itu di atasnya ruang VIP ya, Pak Kadis ya. Nah, di situ ada kotak merah itu cukup untuk main kamera. Nah, sedangkan untuk yang platform kamera nanti juga ada di sisi kanan kiri. Nah, makanya itu kita juga di sini tuh benar-benar menerapkan sistem yang berstandar, stadion yang berstandar FIFA, baik dari segi fungsionalnya, keamanannya, dan juga sistem pembelian karcis nanti tidak ada yang offline, semua online. Nah, gitu Pak. Oke,
Kalau boleh tahu Pak, sebelum diajukan untuk renovasi, berapa persen yang tidak memenuhi untuk FIFA, persyaratan dari FIFA? Stadion Ratu Pamelingan sebelum direnovasi, apakah memang seburuk itukah fasilitas yang ada sampai sejauh ini hingga membutuhkan renovasi dan harus standar dengan FIFA? Kalau boleh tahu berapa persen Pak sebelum untuk memenuhi ke persyaratan? Gini Mbak ya, kalau dikatakan persentasenya jujur itu tidak bisa Pak, karena itu penilaian tim khusus sendiri. Kalau dari kacamatanya MK, kita tim penyedia jasa dan pelaksana stadion itu kita hanya menambah aja Pak. Jadi dari yang ada ini kita perbaiki, kita adakan menjadi standarnya FIFA. Jadi di sini tidak banyak merubah perombakan yang secara struktur, baik struktur maupun baik yang perombakan yang secara keseluruhan, tidak seperti itu. Jadi kalau saya makanya kan ini cuma 8 bulan, saya yakin sekali itu akan selesai. Baik di VOP-nya, field of play-nya, lapangan rumputnya, baik itu lapangan rumput, lampu maupun yang fungsional ruangannya, gitu Mbak. Kalau semisal memang itu tidak bisa dijelaskan dengan persentase, kalau boleh tahu Pak, dari pandangan MK sendiri, dari kacamata MK sendiri, bagaimana sebelum direnovasi? Kalau keadaan sebelum direnovasi, menurut kacamata MK itu sebenarnya sudah kalau untuk layaknya sih sudah layak, tapi dengan belum masuk ke standar FIFA, gitu. Makanya ketika kita masuk, kita juga nggak seberapa bingung ya. Terus terangnya nggak seberapa bingung dengan item-item yang tadi sudah disebut sama Pak Dipo selaku Set Operational Manager. Kita yakin di 23 Agustus selesai, 23 Agustus 2024. Oke, jadi memang sangat yakin ya Pak? Yakin sekali. MK selalu mengawal, dan di sini kita tidak ada tanggal merahnya, semua tanggal hitam, kecuali Idul Fitri. Idul Fitri nanti liburnya di hari pertama, kedua, ketiga aja, keempat. Tetap nanti ada yang bekerja. Dan nanti juga saya tambahkan sedikit Mbak ya, untuk bangkunya nanti pun itu nanti akan ada konfigurasinya, Gelora Delta Ratu Pamelingan. Dan nanti semakin cantik dilihat dari atas. Dan itu pun juga ide dari Pak Kadi. Ide yang cukup cemerlang, karena sampai sejauh ini para milenial mementingkan estetik Pak, gitu ya Pak. Jadi kalau boleh saya tambah ya, saya tambahi untuk khususnya FOP ya. Karena FOP ini merupakan salah satu item pekerjaan yang mayor, yang utama lah, field of play ini. Jadi kondisi di awal itu memang kita melihat dari kacamata kami ya selaku MK itu banyak gulma. Jadi gulma di situ itu merupakan rumput liarnya. Makanya dari itu kita kupas semua rumput yang existing ini, kita kupas semua, kita bersihkan semua untuk rumputnya yang sesuai standarnya FIFA ya 105 kali 68 ya untuk ini. Di samping kanan kirinya sekitar 1,5 sama 1,5 ya 3 meter. Dan itu juga untuk struktur tanah, media tanamnya juga itu kita perbaiki, gitu Mbak. Jadi kita tidak hanya melihat itu dari sisi pada saat rumput itu tertanam kelihatan bagus. Nah, kita juga harus MK di sini, MK bersama-sama tim penyedia jasa kontraktor mencoba melihat yang struktur bawahnya. Ternyata struktur bawahnya itu memang sudah ada di item pekerjaan untuk dikupas. Nah, dikupas itu sehingga nanti pada saat hujan ataupun ini drainasenya juga kita ganti dengan sistem panel drain. Nah, jadi panel drain itu juga sistem yang sudah paling standar dari FIFA. Itu juga akan dia menyerap air cepat sehingga tidak ada banjir. Gitu. Jadi memang itu sudah dipikirkan sih. Iya, dari awal betul. Dan kita mengevaluasi ya. Sekali lagi MK di sini mengevaluasi item-item pekerjaan yang memang sudah dari perencana, direncanakan oleh perencana, kita evaluasi. Kalau memang di situ perlu ada penambahan, nah di sini MK memberi masukan. Gitu. Jadi kita benar-benar solid. Memang benar-benar solid dan sangat elaborasi ya. Betul, antara Dispora,
penyedia jasa kontraktor dan MK Oke. gitu Mbak. Oke, pemirsa di rumah juga banyak menanyakan Pak terkait dengan VIP. Fasilitas VIP para penonton yang ada di VIP itu kan masih ada di sebelah timur, dan ketika nonton itu biasanya langsung terpapar oleh sinar matahari, padahal ini VIP begitu kan ya. Nah, apakah itu ada renovasi tersendiri atau bagaimana Pak? Mungkin hadis Terima kasih. Ini Anda selalu menjadi pertanyaan. Memang kenapa kok VVIP itu Anda sudah timin? Betul. Kita itu pertandingan biasanya dilaksanakan sore hari, Ya. nah, bahkan malam kalau kita ada main. Tapi pertandingan juga bisa dilaksanakan sore hari. Hal ini yang menjadi pertanyaan terus-menerus. Kenapa kok tidak diminta? Iya, betul. Awal sudah meminta kalau bisa bergeser. Kalau bisa geser ke sisi barat. Namun dari kajian-kajian teknisnya bahwa di pintu masuk dan di pintu masuk itu tentu berbeda. Jadi skat-skatnya berbeda. Mbak sudah tahu kalau bakso itu dari timur, keadaan itu kan berbeda. Di semua macam. Iya, betul. Nah, kalau nanti dipindah ke barat, di barat itu sudah berbeda. Kan kelihatan kecil kalau yang di atas, kalau di timur itu kan bangunan kayak rumah, kayak hotel kan seperti itu. Tapi di sana hanya seperti itu. Jadi hal itu yang menjadikan itu bukan rehab lagi, tapi membongkar dari awal di sana. Sehingga waktu yang ditentukan itu dikasih waktu 2 tahun ya. Nah, itu tidak akan selesai. Jadi seperti itu. Jadi ya bukan ya, kita ini sebagai pendidikan sekolah, ya pemain juga gigih, pemerintahan kita juga penontonnya harus gigih. Iya, jadi biar sama-sama merasakan itu ya Pak. Oke. Ya, seperti itu. Jadi kalau sudah cinta menghilangkan rasa Begitu. Ya itu bisa jadi kuat sebenarnya. Nah, mudah-mudahan ya dengan itu tidak mengurangi. Dan tadi sudah jelaskan bahwa di kita itu memang karena luas itu kedua juga sudah berbeda. Jadi kalau bergeser ya tidak mungkin. Kecuali membangun lagi di sana. Artinya ya bukan dari kementerian nanti itu. Ya mudah-mudahan tetap bisa dilaksanakan seperti itu. Cuma alhamdulillah kita sedang dapat parameter. Kemudian yang menjadi kendala utama Mbak tadi sudah mendengar bahwa yang pertama kita kesulitan air. Alhamdulillah mudah-mudahan ini sambung doa juga. Iya. Bahwa air itu akan dibor. Kemudian ada apa namanya itu ya? Ya benar. Ada etanol FRP. Kemudian itu yang ada. Ya yang penting ya mohon doanya. Mudah-mudahan ada. Sehingga air itu bisa mengairi stadion yang kebutuhan. Mungkin bisa nanti kalau sumbernya besar, mudah-mudahan bisa dikembangkan sebagian dari masyarakat sekitar. Ini yang perlu doa benar ini. Ini harapan Ini besar. harapan besar itu yang kita harapkan insya Allah. Nah, tapi boleh Pak sedikit saya singgung lagi ya Pak, Ya. terkait dengan VIP yang ada di sebelah timur. Bagi Pak Kus itu sudah dijelaskan terkait dengan tidak bisa dipindah, dan kalau mau dipindah itu harus bongkar ulang, harus 2 tahun waktunya. Nah, yang diberikan saran dana ini kan dari pemerintahan ini ya. Jadi tidak mungkin melompat. Oke. Nanti kalau harus ada rencana lagi. Dan dari kayaknya memang tidak bisa. Ya Mbak sudah lihat sendiri. Nanti harus berbeda itu. Nanti ada yang baca lagi, masak lagi, kemudian itu semua yang ada tata suara dari nanti ada Nova, ada kemudian ada apa namanya Videotron. Kita ini dapat banyak yang nanya dari Indonesia. Oke. Jadi pemirsa sudah ada renovasi ke semua hal yang ada di Stadion Gelora Ratu Paperingan, karena memang itu hal yang perlu diperhatikan oleh para MK, kemudian juga dari PT dan juga Pak Usairi selaku Diswaraper itu juga sangat diperhatikan. Bahkan beliau semua sudah mengutamakan kepada kenyamanan dan standar dari FIFA tersebut. Jadi pemirsa tidak perlu meragukan lagi, yang nantinya akan hadir versi barunya Ratu Paperingan, akan ada banyak perubahan yang sudah dilakukan. Terakhir Pak, untuk harapan Bapak kepada para pecinta sepak bola, baik itu warga Pamekasan itu sendiri atau warga luas
untuk kenyamanan nantinya nih stadion ini, karena pastinya dari renovasi yang sudah membutuhkan banyak sekali ya itu juga harusnya kita menjaga bersama gitu Pak. Mungkin harapannya untuk masyarakat Pak. Harapan saya ya itu dukungan, doa untuk ini selesai. Yang kedua juga tetap harapan ini menjadi stadion idaman kita bersama ya, dari masyarakat Madura ini, bukan hanya Pamekasan saja tapi Madura. Dan juga mudah-mudahan juga dengan adanya stadion ini Madura semakin jaya, Madura United semakin jaya, otomatis pemerintah Kabupaten Pamekasan juga semakin bisa melayani masyarakat Kabupaten Pamekasan. Seperti itu. Pak Wijayanto selaku FK ataupun Pak Ipo dari PT, mau ada yang perlu? Jadi harapan kami dari tim MK ya, manajemen konstruksi, nanti setelah pekerjaan khususnya yang di Stadion Ratu Pamolingan ini selesai, itu benar-benar bisa dimanfaatkan tentunya oleh Dispora sebagai pengelola, dan dimana dari pihak kami sudah menyerahkan ke Dispora untuk dimanfaatkan ya, pemanfaatannya tentunya dikelola oleh Dispora, dan nantinya juga untuk perihal perawatan, tentunya ya perawatan rumput. Nanti tadi saya sedikit lupa ya. Jadi pada saat nanti perawatan rumput kita juga secara tidak langsung melibatkan dari tim pengelola Pak Kadis. Kita melibatkan dari awal. Jadi itu juga merupakan training untuk timnya Pak Kadis untuk pengelola untuk merawat rumput. Karena di situ ada treatment khusus yang harus kita trainingkan. Dan itu juga digaji. Tenang aja Pak Kadis. Ini jadi rumput kalau kemarin penyiraman ini nanti pakai rengan. Iya. Jadi kita ada 6 titik nanti Pak. Sisi barat 3, sisi timur 3. Nanti kita pakai rengan. Makanya nanti kita kan juga ngasih training ke tim pengelola khususnya yang rumput. Gitu Pak. Tambahan dari saya itu, harapan saya harus tetap bisa dimanfaatkan yang pengelolanya Pak Kadis. Gitu Pak dari saya. Ya. Kemudian Pak Dipo, cukup. Oke. Baik pemirsa, sangat luar biasa kita sudah mengupas tuntas terkait dengan renovasi Gelora Ratu Pamolingan Pamekasan, yang itu sudah dibahas banyak oleh ketiga narasumber kita yang sangat luar biasa. Pembahasan yang cukup bermakna dan juga banyak sekali poin yang bisa diambil. Kalau Pak Kadis tadi menyampaikan terkait dengan para pecinta sepak bola yang ada di Pool City IT, jangan hanya mencintai bola saja, tapi kita harus ikut merasakan. Gitu ya Pak Isnas. Baik, terima kasih para pemirsa yang sedang menyaksikan kita di sini di Hikmah TV. Semua pasti ada hikmahnya. Dan sampai jumpa kembali dengan saya Herdegna Safitri Saleh. Stadion Gelora Ratu Pamolingan yang tetap ini dipakai sebagai pengisian Madura United, jalan keliling parameter dan alamnya juga itu kita perbaiki.